Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari Sabda Mingguan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya, Pater Dodi Sasi, CMF. Saya hadir di hadapan kalian untuk membawa intisari Sabda Mingguan yang diambil dari Injil Markus, Injil yang sesuai dengan kalender liturgi Katolik pada Minggu Palma tahun ini. Setiap tahun, liturgi Minggu Palma selalu membangkitkan dalam diri kita sikap ketakjuban dan kerendahan hati. Kita beralih dari sukacita menyambut Yesus yang memasuki Yerusalem ke kesedihan melihat Dia dihukum mati dan disalibkan. Ini adalah sikap batin yang akan menemani kita sepanjang pekan suci ini. Oleh karena itu, marilah kita masuk ke dalam ketakjuban dan sikap kerendahan hati ini. Sejak awal, Yesus sudah membuat kita takjub. Umatnya menyambut Dia dengan khidmat, tetapi Dia memasuki Yerusalem dengan menunggang seekor keledai, simbol kerendahan hati. Umatnya menantikan seorang pembebas yang perkasa untuk Paskah. Tetapi Yesus datang untuk menggenapi Paskah dengan pengorbanannya. Umatnya berharap untuk merayakan kemenangan atas bangsa Romawi dengan pedang. Tetapi Yesus datang untuk merayakan kemenangan Allah dengan salib. Orang-orang Yahudi mengagumi Yesus, tetapi tidak siap untuk takjub kepadanya. Kekaguman itu berbeda dengan ketakjuban. Kekaguman itu dapat bersifat duniawi, karena ia mencari selera dan harapannya sendiri. Sedangkan ketakjuban itu di sisi lain tetap terbuka terhadap yang lain, terhadap kebaruan. Bahkan sampai hari ini, banyak orang yang mengagumi Yesus. Dia berbicara dengan baik. Dia mengasihi dan mengampuni. Teladannya mengubah sejarah dan seterusnya. Mereka mengagumi Dia, tetapi hidup mereka tidak berubah. Karena mengagumi Yesus tidaklah cukup. Kita harus mengikuti jalannya, membiarkan diri kita ditantang olehnya, bergerak dari kekaguman menuju dan menjadi ketakjuban. Saudara-saudari, inti dari perayaan Minggu Palma ini juga nampak dalam kata-kata Paulus pada suratnya kepada umat di Filipi. Ia telah merendahkan dirinya. Perendahan diri Yesus. Kata-kata ini menyatakan kepada kita gaya Allah sebagai gaya yang juga harus kita ikuti, yang harus kita tiru, yakni kerendahan hati. Gaya kerendahan hati ini yang tidak akan pernah berhenti, mengejutkan dan menantang kita selama pekan suci ini. Kita akan mendengar penghinaan para pemimpin bangsa Yahudi dan tipu daya mereka untuk menjatuhkan Yesus. Kita akan menyaksikan pengkhianatan Yudas yang menjual Yesus dengan harga 30 dinar. Kita akan melihat Tuhan ditangkap dan dibawa pergi sebagai seorang penjahat. Ditinggalkan oleh murid-muridnya. Diseret ke mahkamah agama. Dijatuhi hukuman mati. Dipukuli dan dicaci maki. Kita akan mendengar Petrus sang batu karang bagi para muridnya menyangkal Yesus 3 kali. Kita akan mendengar teriakan orang banyak yang disulut oleh pemimpin untuk menuntut agar Barabas dibebaskan dan Yesus disalibkan. Kita akan melihat Dia diejek oleh para prajurit, ditutupi dengan jubah ungu, dimakotai dengan duri. Dan kemudian
di sepanjang jalan yang penuh kesedihan dan di bawah kayu salib, kita akan mendengar hinaan dari orang banyak dan para pemimpin yang menghina Dia sebagai Raja dan Anak Allah. Saudara-saudariku, inilah jalan Tuhan, jalan kerendahan hati. Inilah jalan Yesus, tidak ada yang lain. Dan ingat, tidak ada kerendahan hati tanpa penghinaan. Mari kita memohon anugerah ketakjuban dan kerendahan hati ini. Kehidupan kita sebagai orang Kristen tanpa ketakjuban dan kerendahan hati akan menjadi tumpul. Jika iman kehilangan ketakjuban dan kerendahan hati, maka iman akan menjadi tuli. Iman tidak lagi merasakan keajaiban rahmat. Iman tidak lagi mencicipi roh dan sabdanya yang hidup. Iman tidak lagi merasakan keindahan dalam kehidupan bersama. Iman tanpa ketakjuban dan kerendahan hati hanya berlindung pada legalisme, viralisme, narcisisme, keduniawian, dan klerikalisme. Marilah kita mulai lagi dari ketakjuban dan kerendahan hati. Marilah kita memandang Dia yang tersalib itu dan berkata kepadanya, Tuhan, betapa Engkau mengasihi aku. Betapa berharganya aku bagimu. Marilah kita takjub kepada Yesus agar dapat kembali hidup. Karena kehebatan hidup bukanlah dalam memiliki dan menegaskan diri kita sendiri, tetapi dalam menemukan diri kita dikasihi oleh Allah. Kehebatan hidup kita ada pada saat kita menemukan diri kita dicintai dan dikasihi oleh Allah. Di dalam Dia yang tersalib, kita melihat Allah yang direndahkan, tetapi itulah Allah yang mencintai dan mengasihi kita. Dan dengan rahmat, ketakjuban, dan kerendahan hati, kita memahami bahwa dengan menyambut mereka yang dibuang, dengan mendekati mereka yang dipermalukan oleh kehidupan, kita mengasihi Yesus yang tersalib. Karena Dia ada di dalam yang terakhir. Karena Dia ada di dalam mereka yang ditolak. Karena Dia ada di dalam mereka yang dikutuk, dianiaya, dan mereka yang tidak diperhitungkan. Saudara-saudari, hari ini Allah memukau pikiran dan hati kita. Biarlah ketakjuban ini melingkupi kita. Biarlah kita memandang Dia yang tersalib itu dan berkata, Engkau sungguh-sungguh anak Allah. Engkaulah Allahku. Engkaulah Allah kami. Semoga. Amin. Tuhan memberkati